Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Aprilia Syahrul, NIM 1916030044 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu Deskwat Hampers Padang. Dengan dosen pengampu Irda Yusra, SE, MSc. Aspek pasar dan pemasaran, targeting. Targetingnya yaitu mencakup semua kalangan, dikhususkan ke kalangan remaja, mahasiswa, maupun dewasa. Sedangkan segmentasi. Segmentasi pasar dari bisnis ini dapat dijangkau oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Deskwat Hampers Padang banyak diminati oleh semua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan positioning-nya yaitu produk ini lebih menekankan pada keunikan, kualitas, dan kreativitas dari hampers itu sendiri, sehingga konsumen mudah dalam mengingat produk Deskwat Hampers Padang ini. Aspek teknis dan teknologi. Estimasi permintaan yaitu sebanyak 120 kotak per tahunnya. Rencana pengembangan. Lokasi usaha berada di Jalan Andalas 1, nomor 74B Padang. Sarana yang digunakan yaitu kotak hampers, pita satin, kartu ucapan, kertas packing, dan stiker thank you. Jumlah tenaga kerjanya itu 3 orang, dan tata letaknya itu berada di rumah saya sendiri. B. Proses produksi usaha. Penjualan melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kebutuhan tenaga kerja meliputi manajer keuangan dan manajer pemasaran, serta pengawasan kemasan 1 kali seminggu. Aspek manajemen dan organisasi. Pertama yaitu ownernya saya sendiri, yaitu Indah Aprilia Syahrul, yang mana tugas dari owner yaitu memimpin pengembangan bisnis sesuai dengan strategi jangka panjang dan jangka pendek, menetapkan segala keputusan dalam usaha, dan mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan usaha. Manajer keuangan yaitu Raisa Fitri, yang mana tugas dari manajer keuangan yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan, membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan, serta menyusun rencana keuangan usaha. Sedangkan manajer pemasaran yaitu Agista Syafila, yang mana tugasnya yaitu merencanakan strategi pemasaran produk, mengendalikan semua proses marketing atau promosi perusahaan, dan menyusun target penjualan produk dan melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala. Aspek keuangan. Yang pertama, pasar. Domain pada tahun 2021, Januari 14, Februari 15, Maret 10, April 16, Mei 12, Juni 11, Juli 17, dan Agustus sebanyak 25. September 19,61. Dapatnya yaitu dari waktu September dikalikan dengan jumlah Januari sampai Agustus, serta dikalikan dengan waktu Januari sampai Agustus. 2. Kapasitas. Pada tahun 2017 Januarinya 23,70, dapatnya dari Forecast kapasitas, begitu juga dari Februari sampai Desember. Begitu juga dengan seterusnya. Januari 5, pada tahun 2021 Januarinya 5,93, dapatnya yaitu dari YT bulan Januari 2017 23,70 dikali 25%. Pada bulan Februari sampai Desember, begitu juga dengan seterusnya. Produksi maksimalnya itu 14,88, dapatnya yaitu dari jumlah tahun 2021, 2022, dan 2023. Investasi. Aktiva berwujud. Suatu kotak hampers. Jumlahnya 240 unit, harga 1.500, total 360.000, nilai sisanya 72.000, depresiasinya 288.000. Pita satinnya 12 unit, harga 7.000, totalnya 84.000, nilai sisa 16.800, depresiasi 67.200. Kartu ucapan 100 unit, harga 400, total 40.000, nilai sisa 8.000, dan depresiasi 32.000. Kertas packingnya 240 unit, harga 300, total 72.000, nilai sisa 14.400, dan depresiasinya 57.600. Stiker thank you 100 unit, harga 200, totalnya 20.000, nilai sisa 4.000, dan depresiasi 16.000. Total investasinya yaitu 576.000, total penyusutan 460.800. Biaya produksi. Bahan bakunya pada tahun 2021 bahan baku 880.000, plastik kemasannya 88.000, transportasi dan BBM 500.000, listrik dan telepon 350.000, depresiasi 460.800. Dengan jumlah tahun 2021 2.278.800. 2022 dan 2023 diasumsikan naik sebesar 10%.
Bahan bakunya 2021 10.000, plastik kemasannya 1.000. Dan asumsi 2022 dan 2023 naik sebesar 10%. Total kebutuhan dana tahun pertama yaitu total investasi ditambah biaya produksi tahunan, yaitu sebesar 2.854.800. Sumber dananya itu 2.854.800. HPP-nya yaitu persediaan bahan bakunya itu 968.000. Persediaan barang dalam proses work in process atau WIP-nya totalnya itu 968.000. Biaya varian pabrik terdiri dari biaya transportasi dan BBM, biaya listrik dan telepon, depresiasi, dan biaya mainstate-nya 5% dikurang 10% dari investasi. Total BOP-nya yaitu 1.339.600. Harga pokok produksinya itu 2.307.600. Sedangkan harga pokok penjualannya yaitu 2.307.600 dengan harga jualnya yaitu sebanyak 26.000. Rugi laba. Pemasukan hasil penjualan pada tahun 2021 2.307.600. Pengeluarannya yaitu biaya produksi 2.278.800 dengan total pengeluaran 2.278.800. Laba sebelum pajaknya 28.800. Pajak penghasilan 20%-nya 5.760. Laba setelah pajaknya itu 23.040 pada tahun 2021, pada tahun 2022-2023 diasumsikan naik sebesar 5%. Harga jualnya itu pada tahun 2021 26.223. Pada tahun 2022 dan 2023 diasumsikan harga jual naik sebesar 5%. Cash flow, pemasukan modalnya itu 2.854.800. Pada tahun pertama penjualannya sebanyak 2.307.600. Depresiasinya 460.800. Totalnya 2.854.800. Pada tahun pertama totalnya 2.768.400. Pengeluaran investasi biaya produksi pajak penghasilan yaitu 576.000 pada tahun pertama, totalnya 2.284.560. Selisihnya itu 2.278.800. Pada tahun pertama 483.840, kas awalnya 2.278.800. Kas akhirnya yaitu 2.278.800. Pada tahun pertama kas akhirnya 2.762.640. Neraca aktiva lancar yaitu kasnya pada tahun 2021 yaitu 2.762.640. Aktiva tetapnya itu peralatan dan perlengkapan. Akumulasi depresiasi totalnya yaitu 115.200. Total aktivanya itu pada tahun 2021 2.877.840. Pasifanya itu modalnya 2.854.800. Rugi atau labanya itu 23.040. Total pasifa pada tahun 2021 2.877.840. Pada tahun 2022 dan 2023 diasumsikan adanya kenaikan. BEP pada tahun 2021 yaitu penjualan sebanyak 2.307.600. Fixed cost-nya terdiri atas transportasi dan BBM, rekening listrik dan telepon, depresiasi. Totalnya yaitu 1.310.800. Variabel cost-nya itu bahan baku 880, plastiknya 880.000, pajak penghasilan 5.760. Dengan total variabel cost yaitu 973.760. BEP harganya yaitu 2.267.740 dengan BOP unit pada tahun 2021 86. Analisisnya itu bisnis ini dinilai layak karena tingkat penjualannya lebih tinggi dari BEP harga, dan bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari BEP unit. Sekian presentasi saya mengenai bisnis plan yaitu The Squad Hampers Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.